dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh kali ini yang teriak bukan hanya pekerja tapi juga para karyawan, direksi dan juga para pengusaha. Kenapa? Karena untuk TAPRA, tabungan perumahan rakyat, gaji karyawan akan dipotong 2,5% tiap bulan. Ya, katanya untuk nanti bisa dikasih kredit perumahan atau untuk membeli rumah. Kalau gajinya cuma 2 juta UMR-nya seperti di Jogja, 2.500.000 atau berapa itu, paling-paling 60.000 potongannya tiap bulan. Sampai 1.000 tahun juga nggak akan bisa beli rumah. Sementara para direksi manajer yang mungkin gajinya ratusan juta, menurut peraturan dia tidak berhak mendapat fasilitas TAPRA, tapi gajinya dipotong. Demikian juga majikan, harus wajib 0,5% nyumbang untuk iuran tersebut. Ini menimbulkan teriakan di mana-mana sekarang ini. Sebenarnya ada apa? Untuk siapa uang ini? Inilah Hot Room. TAPRA bikin sengsara kah? Rakyat Indonesia kembali dibuat resah. Setelah ramainya kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang akhirnya dibatalkan, muncul lagi kabar lainnya yang menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak. Nantinya, gaji karyawan juga akan dipotong lagi untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Hal tersebut menyusul peresmian Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Iuran tersebut harus dibayarkan sebanyak 3% dari gaji dengan pembagian karyawan 2,5% dari pendapatannya serta 0,5% dibayarkan oleh pengusaha. Program wajib iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang akan berlaku paling lambat 2027 ini dinilai tidak menjamin golongan masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa menjangkau rumah. Isu lain yang menjadi perhatian adalah efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana TAPERA. Sejarah menunjukkan bahwa program-program serupa seringkali menghadapi masalah administrasi, birokrasi yang rumit, dan bahkan korupsi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita ini, saya mau cerita kepada para pemirsa bahwa pelatih Timnas Nasional Indonesia sekarang mengikuti gaya Hotman, yaitu minum kopi luwak hitam premium. Itulah Sintayong sekarang, memang benar-benar dia pecinta ini. Ya, saya nggak tahu apakah karena dia kagum sama aku sih nggak kagum sama dia. Ya, tapi dia kagum sama aku, tapi memang kopi hitam luwak premium ini aman untuk lambung. Walaupun belum makan bisa diminum, itulah yang saya minum setiap pagi jam 4 pagi di kolam renang. Makanya 90% perkara saya menang. Ini dia kopinya nih. Sintayong, contoh Hotman Paris minum kopi hitam premium kopi luwak. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini tentang besarnya potongan gaji untuk TAPERA ini. Ya, oke. Selama ini yang untuk BPJS Kesehatan 1%, cepat banget sih Mas, ulang lagi. Ya, selama ini untuk gaji karyawan dipotong BPJS Kesehatan 1%, BPJS Ketenagakerjaan Hari Tua 2%, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun 1%. Ya, sekarang TAPRA 2,5%, artinya total gaji karyawan akan dipotong 6,5%. 6,5% total karyawan. Ya, total gaji karyawan, oke? 6,5%. Sebagai contoh, kalau gajinya adalah 5 juta, maka setiap tahun gajinya akan dipotong 325.000. Ini contoh UMR di Jakarta, ya. Gaji bersih pekerja ya.
Jadi total hak 325.000 setiap bulan kali 12 berapa itu? 4.675 tiap tahun. Kalau gaji kamu dipotong 4,6 juta, emang ditabung 100 tahun pun bisa dapat rumah nggak? Itulah pertanyaannya. Kenapa? Ya, jadi benar-benar kalau dari tabungan ini tidak mungkin dapat untuk membeli rumah. Sementara direksi-direksi atau manajer-manajer yang gajinya ada yang sampai miliaran akan dipotong gajinya juga 2,5%, tapi dia tidak berhak mendapat fasilitas perumahan ini karena menurut undang-undang yang berhak hanya karyawan yang gajinya maksimum 8 juta. Apakah ini perampasan hak ajasi atau perampasan hak orang lain? Kita tanyakan kepada Pak Syukur Nababan, anggota DPR yang adalah salah satu otak dari undang-undang ini. Di mana logikanya? UMR cuma 2 juta, potongan 50 ribuan, katanya untuk tabungan perumahan, kalau 50 ribu tiap bulan, 1.000 tahun juga akan dapat rumah. Gimana Pak? Ya, intinya sebenarnya marwah daripada undang-undang ini waktu ditetapkan pada tahun 2016 itu kan bagus. Bagaimana memfasilitasi warga, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perumahan kepada warga masyarakat atau kepada rakyatnya, dan itu juga ada di Undang-Undang Dasar. Tetapi implementasinya yang bermasalah. Nah, ini kan lama nih, 2016 ada PP-nya pada tahun 2020, kemudian dirubah lagi PP-nya pada tahun 2024, dan ini marak. Ini akan berlaku mulai kapan untuk swasta? Ya, ini kan masih masalah ini, masih polemik seperti yang Pak Homan tadi katakan, kan banyak sekali persoalan-persoalan di sini. Makanya di beberapa kali bicara di media saya katakan ini lebih bagus dibatalkan saja. Tadi kan kita hitung-hitungan. Ya, ini sampai berapa puluh tahun pun pekerja tidak mendapatkan rumah. Nah, persoalannya adalah udahlah, pemerintah yang sekarang ini kan udah mendekati akhir. Fokuslah di dua hal dulu. Selesaikan dulu urusan ini dolar 16.000 terus ini. Ini tidak turun-turun. Entar dulu Pak. Itu kan undang-undang Bapak yang setujui. Itu dari Komisi 5 yang membuat. Maksudnya Bapak komisi berapa? Saya sekarang ada di Komisi 5. Tetapi intinya saya katakan tadi, undang-undang itu kan harus ada implementasinya. Itulah PP itu Pak Oman. Maka dibentuklah badan. PP kan tidak bisa merubah undang-undang. Nah, undang-undangnya sudah begitu. Tetapi undang-undangnya itu tidak ada detail detail ini harus begini, dipotong sekian, begini. Nah, tetapi undang-undang itu mengatakan bahwa pemerintah berhak untuk membantu masyarakat, tidak hanya khusus bekerja untuk menyediakan perumahan. Itu adalah Undang-Undang Dasar, Pak Oman. Nah, itu yang saya katakan tadi. Di sini kan persoalannya banyak, ya. Nah, PP-nya ini 2 kali, ini terakhir nih 2021. Seperti yang tadi hitung-hitungan ini sudah masalah. Yang kedua, nah kita sempat tadi membahas tentang bagaimana nanti uang ini itu sekitar 70 triliun. Saya mau tanya, apakah nanti nasib Tapera ini akan untung atau buntung? Nah, ini kan itu yang saya katakan tadi, di PP-nya implementasinya kan banyak masalah. Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, kami pun nanti akan memanggil di Komisi 5. Menteri PUPera dan juga ini Tapera. Nah, intinya adalah kalau misalnya katakan dilaksanakan, dipaksakan ini, namanya undang-undang, namanya tabungan kan harusnya nggak boleh dipaksakan. Itu bukan tabungan. Itu yang saya pernah selalu katakan, rakyat jangankan menabung, makan saja udah susah. Menurut Bapak ini bukan tabungan? Ya, paksaan wajib. Kalau tabungan itu nggak boleh dipaksa, Pak Oman. Tapi ini dipaksa. Ini kan dipaksa, wajib 2,5% dipotong. Nah, di sini kan ada banyak persoalan. Nah, sekarang kalau katakan dikumpulkan dari sekian juta, rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia, itu berapa puluh triliun. Nah, artinya ini kan ada nanti kalau diinvestasikan atau didiamkan saja, di deposito itu kan ada bunganya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah pekerja itu dapat bunganya? Nah, nanti kalau misalnya kalau dia pensiun belum selesai, nah bagaimana cara pengambilannya? Bagaimana
cara mengambil uangnya. Nah sekarang dia pensiun, tapi uang dia yang terkumpul 10 juta. Sementara uangnya, tunggu dulu sebentar. Sementara harga rumah 120 juta. Ya. Maukah pemerintah Mana ada rumah 120 juta? Katakanlah misalnya yang tipe-tipe 27 ya. Jauh. Nah, Jauh di mana? Nah, 5 kali artinya, lipat jauh dari Bogor. logika saya mengatakan katakanlah harga di atas 100 juta, 120 juta. Pertanyaannya pemerintah mau nggak? Jadi Itu loh, kesimpulan mensubsidi. Bapak sebagai anggota DPR, undang-undang tentang tapera ini sangat tidak masuk di akal, harus dihentikan. Jadi sebenarnya begini, tadi saya sudah sampaikan bahwa deadlock daripada Backlog. perumahan kita itu sangat tinggi, 9 juta. Nah, kita punya pemikiran pada tahun 2015 kita bahas ini mulai 2014, saya waktu itu belum ada di Komisi 5. Nah, dibahas ini undang-undang ini bagaimana mengatasi ini. Maka pemerintah harus bertanggung jawab. Tetapi implementasinya jadi begini. Impossible. Nah, itu loh. Pak Nggak Ibu bisa. Afiliani, Ya. secara ekonomi bagaimana hitung-hitungan Ibu terhadap tapera ini? Masuk di akal nggak? Atau memang bakal tumbang nggak? Iya. Jadi kalau kita lihat, memang negara lain itu melakukan, tapi apakah kita cocok? Kita seolah-olah jadi mengikut negara lain aja. Kalau Yeah. menurut saya belum tepat. Kenapa? Pertama adalah penghasilan masyarakat kita itu belum memenuhi syarat untuk mengambil perumahan. Jadi jangan-jangan taperanya terkumpul, bikin rumah nggak ada yang beli, gitu. Contoh kan Itu di satu. undang-undang disebutkan yang berhak itu Iya. kalau gajinya 8 juta. Betul, dan rumah Sekarang pertama. rumah pertama. Betul. Sekarang kalau saya di Jakarta, saya mau minta kredit rumah. Mungkin nggak tapera kasih saya 2 miliar, gaji saya cuma 8 juta? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak Kan di mungkin. Jakarta paling murah 2 miliar. Betul. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan yang kedua, kalau kita lihat sekarang sektor informal kan makin tinggi. Sedangkan sektor informal itu paling sulit untuk dapat kredit dari bank. Ya. Sehingga yang disasar hanya yang penghasilan tetap. Nah, Ya. penghasilan tetap juga sekarang mereka sudah mulai mantap makan tabungan. Ya. Sehingga tidak mungkin mereka harus mengangsur begitu. Nah, ini memang problem. Jadi harusnya fokus pemerintah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dulu, baru bicara tentang Jadi menurut perumahan. Ibu, kalau nanti tapera ini diterapkan, dikumpulkan semua di potongan-potongan dari gaji karyawan, menurut Ibu nggak bakal kuat untuk membangun perumahan, nggak bakal kuat memberikan kredit. Sebenarnya gini, itu untuk pembangunan rumahnya, Ya. tapi pemberian kreditnya tetap ke bank kan, gitu. Sehingga tetap ya kena bunga, nggak mungkin ini digunakan untuk subsidi. Siapa yang mau? negara. Kalau dia UMR gaji 8 juta, mana mungkin masuk ke pintu bank pun nggak berani, Bu. Boro-boro pinjam kredit. Betul sekali, artinya gini, tapera ini kan akan digunakan untuk FVP itu artinya untuk membangun rumahnya, Ya. supaya rumahnya tidak mahal kan gitu ya. Ya. Tapi kan pinjaman tetap ke bank, sehingga pemerintah ya. Betul. Jadi ini bukan untuk membangun dari nol, beli tanahnya, beli apanya enggak. Iya, itu artinya pembangunannya kan, pembangunannya. Iya. Tapi nanti kan mereka harus pinjam tetap dari bank. Mungkin uang mukanya itu dibebaskan karena dari tabungan ini, bisa begitu gitu. Jadi Ya, problemnya. kalau gajinya cuma 8 juta, Nggak mungkin. di Jogja cuma 2 juta, 2,5 juta UMR. Mana mungkin? Betul. Oleh karena itu saya termasuk orang yang tidak saatnya tapera itu sekarang. Kenapa? Karena penghasilan masyarakatnya nggak akan mungkin mendapatkan rumah pertama. Ya. Dan data menunjukkan, Bang Hotman, 80% masyarakat itu ternyata membangun sendiri. Ya. Jadi yang beli secara KPR, membeli rumah jadi itu ternyata hanya 10%-an gitu loh. Ya. Nah ini menunjukkan arti bahwa orang tuh membangun sendiri, tidak butuh tapera dong kalau kayak gitu. Nah Ya. berbeda dengan negara lain tuh punya polisi seperti itu karena memang penghasilan masyarakatnya sudah di atas 20 juta gitu. Nah oleh karena itu mungkin kita nggak perlu ikut-ikut negara lain, tapi bagaimana ngelihat demand yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi menurut saya sih fokusnya sekarang adalah meningkatkan dulu pendapatan masyarakat, baru kita bicara Oke, soal kesimpulan Ibu, tapera ini adalah tidak mungkin realistis dilaksanakan. rumah. Tidak mungkin. Ini setuju. Untuk saat Setuju. ini Sudah 2 orang yang ngomong, termasuk pihak yang membuat undang-undangnya. Ya. Betul. Tapera ini tidak mungkin. saat ini tidak tepat. Tidak tepat. Dan menurut Ibu lebih bagus dibatalkan. Artinya gini. Jangan ragu-ragu, harus gaya batal. Yes or no, dibatalkan atau apa? Dibatalkan atau ditunda Ya. sampai masyarakat itu penghasilannya memang sesuai dengan harapan. Dibatalkan atau ditunda. Pemerintah sanggup Iya. mensubsidi. Betul, nggak mungkin. Gitu ya. Yang ketiga bisa Masih ada juga waktu? dari BPJS. BPJS kan banyak uang. Kenapa Ya. nggak dari BPJS aja kalau untuk pembangunan rumah? Sekarang uangnya banyak di SBN. Itu Pakai dari aja. double nggak ada BPJS,
ada ini, adalah Taspen masih ada nggak dengan dana ini? Enggak, BPJS sekarang BPJS. Oke. Jadi BPJS Itu ada perumahan juga kan? rumahnya bukan, uangnya itu dananya banyak sekali. Sekarang ada di SBN cukup besar. Kenapa nggak itu aja dimanfaatkan kalau memang butuh FLPP gitu? Oke, kita istirahat dulu. Kita bentar lagi akan mendengar keluhan-keluhan daripada ahli. Ya, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.